Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله يا عباد الله لعلكم ترحمون. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak hadirin jamaah salat Jumat Masjid Baitur Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah Jumat di siang hari ini adalah kami jawab panggilan dan seruan-Mu ya Allah. Satu tema yang diambil dari tadabbur Quran surat Al-Anfal ayat ke-24. Tadabbur juga dari Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan juga surat Al-Baqarah ayat 186, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Anfal ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Hadirin bapak-bapak jamaah Jumat rahimakumullah. Manusia diberi dua tugas di muka bumi ini oleh Allah. Tugas pertama menjadi hamba Allah, mengabdi, menyembah, berdoa hanya kepada Allah. Disebutlah dalam posisi ini manusia sebagai Abdullah, hambanya Allah. Memang tugas utamanya adalah beribadah kepada Allah. Tugas keduanya menjadi khalifatullah, menjadi wakil Allah di muka bumi yang Allah beri amanah untuk mengelola bumi, memakmurkan bumi, mengambil manfaat dari seluruh ciptaan Allah. Itu sebabnya langit dan bumi dan isinya ditundukkan kepada manusia agar manusia mampu memerankan sebagai khalifatullah. Untuk memerankan dua tugasnya ini sebagai Abdullah dan sebagai khalifatullah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia sejumlah alat. Pertama, diberi manusia penglihatan, mata, lihatlah alam semesta, lihatlah lingkunganmu, amati itu semua. Yang kedua, diberi pendengaran, simak baik-baik, dengarkan. Yang ketiga, diberi manusia mulut untuk berbicara, bertanyalah kalau kamu tidak tahu. Manusia yang keempat diberi potensi Allah, potensi akliyah, akal, isilah dengan ilmu pengetahuan baik agama maupun umum. Yang kelima, manusia diberi potensi jasadiah, fisik, silahkan bergerak, berjalan, carilah rizki, belajarlah, pergilah ke masjid, berdaganglah, cari rizki dan seterusnya. Yang keenam, manusia diberi potensi hati di dalam kolbu. Kolbu atau hati yang menjadi wadah
perasaan yang diisi dengan iman dan ketakwaan. Siapa manusia, seluruh manusia diberi potensi ini sama. Siapa yang mampu mendayagunakannya, maka dia akan menjadi hamba-hamba Allah dan menjadi khalifatullah. Siapa yang gagal, maka dia akan menjadi seperti yang Allah tetapkan di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 21, inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Ketahuilah, seburuk-buruk makhluk hidup, binatang melata di muka bumi di sisi Allah. Siapa itu? Ketahuilah, kata Allah, orang yang budeg, lagi bisu, alladzina la ya'qilun, yang tidak mampu mengasah akal fikirannya. Yang mampu mengoptimalkan, mendayagunakan pemberian Allah, potensi-potensi tadi, maka manusia itu akan menjadi khairul bariyah, khairun nas anfa'uhum linnas, akan menjadi sebaik-baik manusia di muka bumi. Karena itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah sudah memberikan potensi-potensi tadi, penglihatan, pendengaran, fisik, kolbu, ilmu, akal. Maka Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Wahai orang-orang beriman yang sudah mendapatkan anugerah-anugerah tadi itu, kalau Allah mengajakmu, kalau Rasul memanggilmu untuk melaksanakan tuntunan-tuntunan agama idza da'akum, segeralah jawab. Paling gampang, kalau telinga sudah mendengar panggilan azan, segera sholat. Jangan pura-pura budeg. Kan kamu tahu matamu itu di mana itu masjid, pergilah ke sana. Kakimu sehat, berangkatlah ke sana. Timbang dengan akal pikiran, ini adalah panggilan Allah, panggilan Rasulnya. Tinggalkan urusan-urusan duniawi, penuhi panggilan-panggilan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Wahai orang beriman, dengan potensi-potensimu tadi itu, jawablah, penuhilah panggilan Allah, panggilan Rasul. Dalam hal ini adalah tuntunan agama, syariat agama Islam. Itu sebabnya Nabi dalam hadis mengatakan, ad-dinu al-muamalah, keberagamaan itu adalah muamalah. Muamalah itu maksudnya apa? Interaksi baik hubungan kamu dengan Allah dan interaksi baik hubungan kamu dengan sesama makhluk. Itulah keberagamaan. Jadi orang muslim, orang mukmin dituntut oleh Allah untuk membuktikan keberagamaan. Indikatornya dua, baiknya hubungan dengan Allah dan baiknya hubungan dengan sesama manusia kepada seluruh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang melaksanakan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya, yang melaksanakan syariat agama Islam. Syariat agama Islam itu banyak, baik menyangkut ibadah, sholat, puasa, sedekah, infak, zakat, haji, berdoa, membaca Quran, membaca sholawat, bakti kepada orang tua, maupun hal-hal yang bersifat muamalah, interaksi hubungan dengan sesama manusia, baik berdagang, berbisnis dan lainnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, salinglah kalian bertolong menolong dalam jalan-jalan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan bekerja sama bertolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Siapa yang menjalankan tuntunan-tuntunan syariat agama Islam, baik menyangkut syariat agama Islam, baik menyangkut ibadah maupun muamalahnya, maka lima yuhyikum, maka Allah menjanjikan kehidupanmu menjadi kehidupan yang hidup, bukan kehidupan yang mati. Jadi kalau kita melaksanakan tuntunan agama, hidup kita menjadi hidup, kolbu kita menjadi hidup,
Beda orang Islam yang sholat dengan orang Islam yang tidak pernah sholat. Beda. Beda orang Islam yang sujud dan ruku kepada Allah, berdoa kepada Allah, dengan yang tidak pernah ruku, tidak pernah sujud, tidak pernah berdoa kepada Allah. Beda. Yang satu yuhyikum, kolbunya hidup. Yang satu kolbunya mati. Yang satu hidup yang sebenar-benarnya hidup. Yang satu hidup-hidupan. Hidup-hidupan. Apa yang menghidupkan itu? Syariat agama. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu agama sampai kapanpun tidak bisa diabaikan. Siapa yang mengabaikan, maka kehidupannya menjadi kehidupan yang mati. Siapa yang menjalankan tuntunan agama, dia menjalankan syariat, dan syariat itu artinya adalah air hidup rohani, air yang menghidupkan rohani kita, itulah agama. Maka orang yang agamanya hidup, dijalankan, dilaksanakan, berdoa, dia yakin husnuzon kepada Allah. Sesulit apapun hidup, sesulit apapun kehidupan dunia, tantangan di dunia ini, baik ekonomi, baik pendidikan, baik apapun itu urusannya, dia masih punya harapan selalu baik kepada Allah, karena Allah ada yang membersamainya. Allahu Akbar walillahil hamd. Beda. Kalau orang tidak punya sandaran agama, gelisah, mungkin cepat bunuh diri begitu menghadapi ujian berat. Tapi orang yang punya kekuatan iman, hubungan baik kepada Allah, dia berdoa, dia ambil air wudhu, dia sholat, dia merintih dalam sujudnya, dia minta kepada Allah, maka air agama itu menghidupkan rohani dia, menghidupkan kehidupannya. Siapa yang menjauhi agama, maka kering kerontang, maka dia akan mati walaupun fisiknya hidup di dunia ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai penutup ada sebuah hadis qudsi riwayatkan Imam Tabrani dan Imam Ahmad. Dalam hadis qudsi itu qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai putra-putri Adam, aku perintahkan kamu tapi kamu tidak melaksanakan. Aku larang kamu dari dosa dan maksiat, malah kamu lakukan. Aku tutupi dosa-dosamu, tapi kamu terus saja bergelimang dalam dosa. Aku tidak pedulikan kamu, kamu pun malah tidak peduli kepadaku. Ya ibna Adam, wahai putra-putri Adam, ketahuilah, sedemikian besar kejahatanmu, sedemikian besar dosa dan maksiatmu, tapi ketahuilah, wa idza maridta syafaituka, saat engkau sakit, aku sembuhkan sakit. Wa idza sa'alta ajabtuka, kalau engkau minta, a'taituka, aku beri permintaan. Wa idza da'auta ajabtuka, kalau engkau minta, aku menjawab permintaan, aku menjawab doa-doa. Wa idza qabiltuka, kalau engkau datang kepadaku, menghadap kepadaku, aku terima penghadapanmu kepadaku. Wa idza tubta faghfartu laka wa ana tawwabur rahim, kalau engkau bermohon ampun kepadaku, sedemikian besar dosa-dosamu sekalipun, sebesar gunung, sedalam lautan, seluas langit dan bumi, aku ampuni dosa-dosamu, karena aku adalah yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Marilah kita hidupkan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, menjalankan tuntunan agama sesuai kesanggupan kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbal minkum wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.